Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kita akan sedikit membahas tentang ilmu berhitung, yaitu ilmu kalkulus. Adakah di antara teman-teman semuanya yang sudah tahu apa itu turunan implisit? Sebelum membahas lebih lanjut, bumper dulu gak sih? Okay, let's go. Oke, yang pertama ada Widi, kemudian ada Ilyas, ada Ismail, kemudian ada Fadel, ada Fakih, dan ada Surya. Nah, di materi turunan implisit ini kita dibimbing oleh Bapak Nugroho Arif Sudibyo. Ini berikut foto dari beliau ya. Halo Pak. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang tujuan ya. Tujuan dari belajar tentang turunan implisit. Untuk mengetahui cara mencari hasil dari suatu aturan hitung turunan fungsi implisit. Untuk mengetahui cara menentukan variabel turunan fungsi implisit. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Suatu fungsi yang dinyatakan oleh Y sama dengan fungsi X disebut fungsi eksplisit. Sedangkan di dalam bentuk fungsi XY sama dengan 0, terkadang suatu fungsi yang disebut fungsi implisit. Dalam matematika, sebuah fungsi implisit adalah fungsi yang mana variabel tak bebas tidak diberikan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebas. Lanjutannya, jika hubungan antara Y dan X dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan fx, maka Y disebut fungsi eksplisit dari X. Bila tidak demikian, maka dikatakan Y sama dengan fungsi implisit dari X. Jadi berkebalikan ya guys. Ya guys, oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit adalah turunan dari suatu fungsi yang hubungannya antara variabel bebas dan tak bebas yang dituliskan dalam bentuk implisit. Turunan fungsi implisit dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan kata lain, sebuah variabel dapat menentukan variabel lainnya. Namun, kita tidak diberikan rumus eksplisit untuk suatu variabel dalam bentuk variabel lainnya. Ya, masuk. Turunan fungsi implisit dapat didefinisikan juga sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat di gambar berikut ini. dy per dx sama dengan dy per dx per dx per dx. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini adalah suatu rumus dari menurunkan atau turunan fungsi implisit. Jadi kalau ingin menurunkan, perhatikan beberapa unsur ini ya. 1. Kedua ruas diturunkan terhadap X. 2. Gunakan sifat-sifat turunan. Ketiga, setiap menurunkan variabel Y terhadap X selalu dikalikan dy per dx. Yang bisa kita lihat di sini. Contoh soal. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Bisa kita lihat Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1. Gimana tuh penyelesaiannya? Hayo, gimana? Bingung kan? Sederhana aja teman-teman. Jadi Y kuadrat itu, kuadratnya itu maju ke depan. Jadi 2Y. Y-nya jadi kurangi 1. Pangkat 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1. Artinya, Y tersebut menjadi Y aja. Dan X kuadratnya sama. Pangkat 2-nya maju menjadi 2. X yang pangkat 2 itu kurangi 1, jadi X pangkat 1. Bisa didefinisikan sebagai berikut. 2Y kali dy per dx min 2x sama dengan 0. 0-nya dari mana? Dari 1 pangkat 1, 1-nya maju. Jadinya 1 kali 1. Terus, nanti 1-nya ini jadi pangkat 0. Artinya angkanya menjadi 0. Gitu. Bisa kita definisikan lagi. Artinya 2Y
kali dy per dx sama dengan 2x. Nah, nanti tinggal dipindahkan. 2y pindah ke bawah. Jadi 2x per 2y. Ini sama aja, sama kayak ini. dy per dx sama dengan 2x per 2y. Gampang kan teman-teman? Gampang sekali. Sangat menyenangkan belajar matematika. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya teman-teman. dy per dx dari 16y kuadrat min 9x kuadrat sama dengan 9. Ayo, ada yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu ya? Hahaha. Jadi, gini. 16y kuadrat sama kayak tadi. Kuadratnya ini dipindahkan ke depan. Ini juga. Pindahin dulu semua. Udah, tinggal dikalikan. 2 kali 16, 32. Y-nya jadi pangkat 1. Dikali dy per dx. Turunan dari x. Ya, yang belum belajar kan ya. Turunan dari x adalah dx per dx. Paham semua? Nah, jadi bisa kita lihat 32y kali dy per dx min 18x. Kenapa 18x? Karena ini sama teman-teman. Dx per dx itu sama. Jadi otomatis kita coret aja. Kita coret. Paham ya? Sampai sini paham ya? Nolnya sama. 9 pangkat 1. Satunya dikurangi 1 jadi 0. Otomatis angkanya jadi 0. Begitu teman-teman ya. Nah, 32y dy per dx ini tinggal dikalikan aja. Tapi di sini kita pindahin aja semua biar lebih mudah. 18-nya pindah jadi positif, 32y-nya pindah jadi dan bagi. Gitu ya teman-teman. Jadi artinya dy per dx sama dengan 18x per 32y. Yang artinya nih, dy per dx sama dengan dikurangi. Mohon maaf, dibagi ya teman-teman. Dibagi 18 sama 32 dibagi berapa? Nah, kita bisa lihat bisa dibagi 2 kan? Dibagi 2 hasilnya 9 dan 16. Jadi dy per dx sama dengan 9x per 16y. Gitu ya teman-teman. Paham semua ya? Paham. Ya, matematika sangatlah mudah. Jangan menyusahkan matematika, oke? Oke, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menentukan turunan fungsi implisit dengan cara yang cepat. Nah, di sini kita ada soal pertama. Di sini diperhatikan tips turunan fungsi implisit. Sifatnya di sini fungsinya aljabar. Kemudian sifatnya itu rasional. Jelas ya di sini rasional. Kalau rasional pasti ada pembilang dan ada penyebut. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Dari soal yang pertama, 2x pangkat 2 y pangkat 3 minus 3x pangkat 2 y plus 2y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita tahu kita terdapat clue ya. Clue yang pertama adalah dy, ya kita tulis dy per dx. Clue-nya bisa kita ketahui yaitu pada bilangannya, yaitu rasional. Di atas ini jelas ini adalah pembilang. Kemudian yang dx itu adalah sebagai penyebut. Nah, clue-nya di situ ya teman-teman. Di dalam clue ini pembilang yaitu adalah caranya turunkan x, kemudian y-nya tetap, kemudian tandanya berubah, plus atau minusnya berubah. Kemudian untuk penyebut turunkan y, x-nya tetap, tandanya tetap. Jadi minus atau plusnya tidak berubah alias tetap. Saya ulang, di mana clue-nya adalah pembilang yaitu turunkan x, kemudian y-nya tetap dan tandanya berubah. Untuk clue-nya yang penyebut turunkan y, x-nya tetap, kemudian tandanya juga tetap. Oke, kita lanjut bahas langsung ke soalnya saja.
Ini kita hapus dulu. Bentar. Oke, kita lanjut langsung menjawab soal saja. Di sini terdapat soal 2x pangkat kuadrat y pangkat 3 minus 3x pangkat kuadrat y plus 2y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita langsung jawab saja. Kita tulis dulu rumusnya. dy per dx sama dengan, karena di sini jelas sifatnya rasional, maka kita buat garis pembagi. Oke, di sini garis pembagi. Nah, cara penyelesaiannya adalah 2x pangkat 2, 2-nya diturunkan, berarti ini, maaf ya teman-teman, ini soalnya 3 ternyata yang benar. Oke, 2x pangkat 3, y pangkat di sini 2. Oke, saya ganti dulu ya. Oke, langsung saja kita jawab. 2x pangkat 3. Nah, pangkatnya ini kita turunkan, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena di sini plus, maka kita tulis yaitu adalah minus 6. Nah, sesuai clue-nya tadi, turunkan x, y-nya tetap, tandanya berubah. Di sini tanda sudah berubah, berarti x-nya tetap. Kita fokus di x-nya ya, berarti. Nah, y-nya tetap, berarti kita tulis y pangkat 2. Kemudian di suku yang kedua, ini tadi suku yang pertama, suku yang kedua 3x pangkat 2. Oke, di sini sebelumnya ada tanda minus, kita ubah karena di bagian pembilang tanda pasti berubah. Lanjut, kembali lagi, fokus di x, 3x pangkat kuadrat. Kita turunkan 2 dikali 3, berarti sama dengan 6. Karena x pangkat 1 habis ya, berarti kita tulis 6x. Nah, di sini y-nya tetap. Oke, kita tulis y. Kita fokus pada suku kedua, ada x-nya. Suku pertama juga ada x-nya. Dan yang terakhir di sini ada 2y pangkat 3. Karena di sini kita tidak berfokus pada y, maka y tidak dituliskan. Oke gitu teman-teman, y tidak dituliskan ya. Berarti kita fokus ke minus 2, y-nya tandanya berubah. Kemudian kita tulis di sini x. Oke. Kemudian sekarang yang bagian penyebut, atau kita bisa tulis di bawahnya. Nah, di bagian penyebut clue-nya adalah turunkan y. Kita fokus pada y ya. Dilihat di sini. Di sini ada suku pertama. Ini ya suku pertama. Sebentar. Saya maksud di sini adalah di sini suku pertama, kemudian di sini adalah suku kedua, dan yang terakhir ini adalah suku ketiga. Pada pengoperasian aljabar ya. Nah, balik lagi. Pada penyebut kita punya clue yaitu turunkan y, x-nya tetap, tandanya juga tetap. Berarti nanti di sini tanda-tanda ini juga tetap ya teman-teman. Nah, kita mulai turunkan. Di sini kita fokus pada y-nya ya. Berarti kita lihat di sini adalah y pangkat kuadrat. Kita turunkan. Jika pangkat kuadrat berarti 2 dikali 2, berarti kita tulis sama dengan 4. Oke. Nah, di sini x-nya tetap ya. Berarti x 4x pangkat 3. Y-nya sudah habis, dari kita turunkan, kita tulis y. Kemudian tandanya tetap, berarti minus. Kemudian kita lanjut ke suku yang kedua. Di suku yang kedua ini y pangkat 1, berarti jika diturunkan habis ya. Tersisa 3x pangkat 2 karena y-nya tetap. Dan yang terakhir di sini masih ada y ya, berarti tetap kita tuliskan
Y-nya adalah Y pangkat 3. Kita turunkan, berarti 3 dikali 2. Berarti adalah 6 Y pangkat 2. Oke, selesai. Jadi begitu teman-teman untuk turunan fungsi implisit, khususnya soal murni, yang di sini murni ya teman-teman, murni fungsi aljabar. Begitu penyelesaiannya. Setelah itu kita lanjut ke turunan fungsi implisit yang campuran, berarti aljabar dan trigonometri. Nah, di sini soalnya belum implisit, maka kita ubah dulu ke bentuk soal yang implisit. Langsung saja, caranya adalah memindahkan 3 tan Y ini ke ruas kiri. Nanti berarti sama dengan 0 gitu ya. Maka kita tulis saja langsung. Oke, berarti kita ubah. Sebentar, kursornya kita tebalkan dulu. Oke, berarti di sini ada 3x sin 2y ditambah 4x y kuadrat. Karena di sini 3 tan y itu adalah positif, maka berubah karena pindah ruas ke kiri, berarti minus 3 tan y sama dengan 0. Oke, jadi bentuk soalnya ini sudah diimplisit ya. Kita lanjutkan saja di penyelesaiannya. Sama seperti yang tadi, kita tulis dulu rumusnya. Dy per dx sama dengan, kemudian kita buat garis pembagi karena di sini jelas sifatnya rasional, yaitu ada pembilang dan ada penyebut. Nah, kita lihat sesuai clue-nya tadi ya teman-teman. Di sini bagian pembilang yaitu adalah clue-nya turunkan x, y-nya tetap, kemudian tandanya berubah, plus minus berubah. Kemudian nanti yang penyebut turunkan y, kita fokus di y, kemudian x-nya tetap dan tandanya juga tetap. Oke, langsung lanjut. Kita turunkan, kita fokus ke suku yang pertama, kita turunkan x-nya. Oke. Di sini terdapat 3x sin 2y. Nah, x-nya itu pangkat 1, berarti dia tetap ya, karena tidak ada penurunan pangkat. Dan di sini tandanya berubah dari plus jadi minus, jadi 3x. Kemudian di sini ada sin 2y. Di sini tetap ya, karena dia y-nya tetap. Sin 2y. Oke, kemudian ke suku yang kedua. Di sini ada 4x y kuadrat. Nah, kita fokus ke x-nya diturunkan, x-nya hilang karena pangkat 1. Di sini tandanya positif menjadi minus, jadi di sini adalah 4x. Oh, sorry, maaf. X-nya hilang ya teman-teman, karena x-nya sudah diturunkan, berarti tersisa tinggal 4y pangkat kuadrat. Oke. Nah, di selanjutnya di suku yang ketiga ini adalah 3 tan y dan tidak ada x, maka tidak ada x, tidak diturunkan dan kita abaikan saja. Oke, lanjut ke bagian penyebut. Masih sama caranya tadi, kita turunkan y dan x-nya tetap. Jadi ingat-ingat, khusus bagian penyebut yaitu kita fokus kepada y. Kita turunkan y. Nah, di sini ada sin 2y. Sin 2y itu jelas ya, kalau kita turunkan menjadi 2 cos 2y. Maka karena ada 2 cos 2y, 2-nya dikalikan dengan 3, berarti menjadi 6. Kita tulis x-nya tetap, karena di sini yang diturunkan adalah y dan x-nya tetap. Tersisa cos 2y. Sin 2y diturunkan menjadi 2 cos 2y. 2-nya dikalikan 3 menjadi 6. X-nya tetap, tersisa 6x cos 2y. Oke, lanjut ke ruas atau ke suku yang kedua. Terdapat 4x y kuadrat. Kita turunkan y-nya.
Di sini tinggal 2 dikali 4 berarti ada, ini tandanya sama dulu ya karena tadi bagian penyebut. Kemudian 2 dikali 4 berarti 8, X nya tetap, Y nya sisa pangkat 1. Oke. Kemudian di sub yang terakhir ada minus 3 tan Y, kita tulis minusnya tetap karena kita di bagian penyebut ya, tandanya tetap. Kemudian kita turunkan tan Y. Tan Y itu sama dengan secant kuadrat Y. Berarti kita tulis 3 secant kuadrat sec kuadrat Y. Oke. Selesai ya teman-teman. Jadi begitu caranya. Untuk masalah sin cos itu bisa kalian cek di rumus ya, kalian juga harus hafal. Jadi begitu soal yang bisa saya berikan beserta tips dan triknya adalah terdapat pada clue. Karena sifatnya rasional, jadi kita harus tahu di situ terdapat pembilang dan penyebut. Dengan rumus dy per dx, dy adalah sebagai pembilang dan dx sebagai penyebut. Nah, clue-nya adalah berarti, saya ulang lagi, pada pembilang turunkan X, kemudian Y-nya tetap, tandanya berubah. Dan yang terakhir, pada penyebut turunkan Y, X-nya tetap, tandanya juga tetap. Oke, sekian, terima kasih dari saya, cukup untuk tips dan triknya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti untuk turunan fungsi implisit, baik itu aljabar maupun trigonometri. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, turunan fungsi implisit adalah turunan dari fungsi yang hubungannya antara variabel bebas dan tak bebas dituliskan dalam bentuk implisit. Turunan fungsi implisit dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menentukan titik kritis, gradien garis singgung, titik tanja, dan titik-titik infleksi. Jadi ya teman-teman, sekian dan terima kasih. Hampura, konnichiwa. Annyeonghaseyo. Nah, jadi gitu ya teman-teman, materi kalkulus khususnya pada turunan fungsi implisit. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat mengerjakan soal dengan mudah di kemudian hari. Jika ada pertanyaan, bisa kalian drop di kolom komentar kami, dan jangan lupa like jika kalian suka video dari kami dan subscribe untuk video tips yang selanjutnya. Thanks for watching. See you the next video and bye-bye. Salah Hegel, kena gue lagi potong gue. Oke, 1, 2, 3. Iki loh, tua. Aku main ngobot. Ngobot. 变得太重了，再也拿不起。好多梦想错过了，再也没有提议。变得太重了，再也拿不起。